Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut masih di kisahnya Nabi Adam, karena kemungkinan kisah Nabi Adam ini ya kalau bisa cepat 3 episode, tapi kalau bisa cepat, kalau nggak bisa ya 4 episode. Kemarin kita sudah membahas bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam ya, bahwa ada beberapa fase tanah. Yang pertama turab, lalu kemudian tin, lalu kemudian hamaim masun, lalu sol-sol. Baru setelah sol-sol baru kemudian ditiupkan ruh, nafkhur. Nah, itu Nabi Adam. Kalau Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, kalau kita semua sudah prosesnya dari air mani ya. Arba'ina yauman nutfatan tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Itu artinya penciptaan manusia itu ada 4 model ya. Ada model tidak perlu perantara laki-laki dan perempuan, Nabi Adam ya, langsung. Ada model seperti Siti Hawa perlu perantara laki-laki, yaitu dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ada model seperti Nabi Isa perlu perantara perempuan saja, tanpa perantara laki-laki. Sekian, kita ini semuanya model yang terakhir perlu perantara laki-laki dan perempuan. Jadi nggak boleh Meryl itu, nggak bisa, nggak bakal ada keturunan. Nah, selanjutnya sekarang setelah kemarin kita kisah. Nah, kemarin kita katakan bahwa kisah Nabi Adam tersebar di banyak surat. Nah, kemarin kita memulai dari surat Sod ya. Surat Sod. Kenapa? Karena surat Sod itu yang surat Makkiyah. Nah, kalau kita baca kisah Nabi Adam dari surat Al-Baqarah itu Madaniyah. Jadi Al-Baqarah itu surat yang turun di Madinah. Nah, kita harus baca dari surat yang turun di Mekah dulu. Nah, sekarang kita ke surat Madaniyah, yaitu ke Al-Baqarah. Jadi wa idz qala rabbuka. Nah, sekarang kita akan baca wa idz qala rabbuka sampai akhir. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini yang sudah punya hafalan juz 1 yang harus paham ini ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Itu makanan buat sini, bukan buat tamu. Terus nanti aja. Nanti aja. Taruh di sana. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Wa idz dan ketika, itu ketika kan. Wa idz dan ketika qala telah berkata siapa rabbuka Tuhanmu wahai Muhammad lil malaikah kepada para malaikat. Nah, idz itu ini ada permasalahan bahasa. Apakah idz itu kata-kata idz di dalam ayat wa idz qala rabbuka. Idz itu artinya kan ketika. Kalau diartikan secara bahasa, secara mudahnya itu ketika. Tetapi di sini para ulama banyak mempreteli apa sebenarnya id itu. Apakah id itu tambahan? Apakah ada makna tersendiri? Tapi pendapat yang paling bagus itu setiap kata-kata di Al-Quran itu nggak ada yang tambahan, nggak ada yang zaidah. Jadi kata-kata di Al-Quran itu semuanya ada maknanya. Makanya yang paling bagus id itu ada maknanya, yaitu sebagai dzaraf, jadi penunjuk waktu. Jadi wa idz dan ketika kan menunjukkan suatu waktu ya, penunjuk waktu. Wa idz qala rabbuka ketika Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, jadi seakan-akan begini ya, kalau kita baca urutannya begini. Allah sudah menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah selesai menciptakan Nabi Adam,
Allah mengabarkan kepada para malaikat bahwa yang ini nih, yang sudah saya ciptakan ini, itu akan dijadikan khalifah. Nah, itu. Yang sudah saya ciptakan nih, Nabi Adam ini, itu akan saya jadikan khalifah. Oke. Saya baca dulu ininya sebelum nanti latar belakangnya. Di sini Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan latar belakang kenapa Allah itu harus ngasih tahu malaikat. Kan Allah boleh saja kan, gak usah ngasih tahu siapa-siapa, orang Tuhan kok, ya kan? Ya Gusti Allah Tuhan, mau ngasih tahu boleh, gak ngasih tahu pun boleh. Nah kenapa Allah ngasih tahu malaikat? Pertanyaannya tuh, kenapa Allah ngasih tahu malaikat? Nanti kita akan baca itu ya, akan baca itu terakhir. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini menarik, ini tafsirannya Syekh Nawawi Al-Bantani menarik. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya ini aku, kata Allah, ja'ilun, aku ini menjadikan fil ardi, di dalam bumi, khalifatan, kepada khalifah. Aku menjadikan Nabi Adam ini dan keturunannya sebagai khalifah di muka bumi. Ai, tegese. Maksudnya itu apa? Maksudnya kata Syekh Nawawi, ai badalan minkum, bahwa khalifah Nabi Adam ini buat menggantikan kalian semua. Jadi maksudnya nanti kita akan bahas, malaikat ini berharap mereka lah yang menjadi khalifah sebenarnya. Ada harapan seperti itu. Ada harapan malaikat itu berharap mereka lah yang jadi khalifah. Tetapi Allah mengabarkan kepada para malaikat bahwa yang jadi khalifah itu adalah Nabi Adam dan keturunannya. Makanya di sini ai badalam minkum. Wal muradu bihi Adam alaihissalam, dan yang dimaksud dengan khalifah di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Qalu, malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau akan menjadikan fiha, akan menjadikan di dalam bumi atau sebagai khalifah itu may yufsidu fiha, orang-orang yang yufsidu fiha, orang-orang yang merusak muka bumi. Yufsid, merusak, fiha, di dalam muka bumi. Wa yasfikud dima, dan orang-orang yang menumpahkan darah. Oke, sebelum ke sana begini. Di dalam memahami Al-Qur'an itu ya, harus saling berkaitan harus saling kita kaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, kaidahnya begini, kaidahnya malaikat itu la yasbiqunahu bil qaul. Malaikat itu la yasbiqunahu bil qaul. Jadi malaikat itu tidak mungkin melawan Allah. Tidak mungkin mendahului Allah. La yasbiqunahu bil qaul. Jadi malaikat itu karakternya, salah satu karakter malaikat la yasbiqunahu bil qaul, tidak mungkin mendahului Allah. Nah, sekarang begini. Ini ketika Allah akan menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah, responnya malaikat bagaimana? Hah? Apa? Ya, yang ini baca saja ayatnya. Responnya malaikat bagaimana? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi responnya malaikat itu bertanya ketika Allah bilang saya akan menjadikan khalifah. Malaikat bertanya kan, apakah benar? Apakah sampean ya Allah jenengan itu akan menjadikan khalifah yang tukang merusak dan tukang saling membunuh? Gitu ya. Jadi malaikat ketika Allah memberitahu kepada mereka akan menjadikan khalifah, responnya malaikat apa? Bertanya. Sedangkan kata ayat Al-Qur'an la yasbiqunahu bil qaul, malaikat itu salah satu karakternya tidak mungkin berani bertanya sebelum diizinkan oleh Allah. Paham ya? Nah, sedangkan mereka bertanya di sini. Paham enggak? Berarti kan bertentangan dengan karakter malaikat yang dijelaskan oleh ayat la yasbiqunahu bil qaul. Paham ya? Nah, karena itu semua ulama sepakat ini tuh ada cerita yang terselip yang tidak disebutkan ayat ini. Nah, jadi cerita yang tidak disebutkannya begini. Ketika Allah itu ngomong gini, saya akan menjadikan khalifah. Dan khalifah ini, Nabi Adam dan keturunannya ini punya potensi untuk menumpahkan darah dan punya potensi untuk menumpahkan darah dan punya potensi untuk saling membunuh. Nah, setelah Allah mengabarkan seperti itu, Allah itu mempersilahkan kepada para malaikat, sudah sekarang kalian mau nanya enggak? Nah, gitu loh, paham ya? Sekarang kalian mau bertanya enggak? Sekarang kalian merasa heran enggak?
Baru malaikat ngacu. Iya ya Allah, kami merasa heran. Kenapa seperti itu? Ya. Gak apa. Gimana? Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi cara memahami ayat itu seperti itu. Jadi bukan ketika Allah mengabarkan kepada malaikat akan jadikan khalifah, lalu malaikat itu tanya, protes, "Ya Allah, kok khalifahnya kayak gitu?" Enggak seperti itu ceritanya. Kenapa? Karena kalau seandainya ceritanya hanya seperti itu, akan bertentangan dengan ayat la yasbiqunahu bil qaul. Nah, karena itu ahli-ahli tafsir mengatakan, jadi kenapa malaikat itu bertanya? Karena Allah lah yang memberikan kisi-kisi. Jadi setelah Allah mengatakan saya akan menjadikan khalifah, dan khalifah ini loh, khalifahnya saya ini punya potensi buat menumpahkan darah dan punya potensi, pokoknya nakal lah, khalifah saya ini nakal. Sekarang kalian ada yang bertanya enggak? Oke, ya Allah bertanya. Nah, gitu loh. Nah, gitu ya. Oke, ya Allah saya bertanya. Kenapa kok sampai nunjuk khalifah yang kayak gitu? Nah, gitu. Makanya begini, pertanyaannya malaikat kalau seperti itu, apa pertanyaan malaikat? Karena pertanyaan itu macam-macam pertanyaan. Contohnya begini. Muslimin, janganlah. Muslim. Sopo? Hendro ya. Kamu dijodohkan siapa cewek? Jangan yang terjelek. Yang tercantik lah. Siapa yang tercantik? Cewek tercantik di sini? Kari. Sebenarnya kamu saya jodohkan dengan ini. Kamu saya jodohkan dengan ini. Kan bisa bertanya, loh kenapa dengan dia? Nah, pertanyaan kenapa dengan dia itu ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan bertanya karena tidak setuju. Ada kemungkinan bertanya karena mencari tahu apa alasannya. Nah, di pertanyaan itu ada dua macam. Nah, jadi kira-kira pertanyaan malaikat itu apakah pertanyaan karena tidak setuju atau pertanyaan karena ingin mencari tahu hikmahnya? Kira-kira yang mana pertanyaannya? Ingin mencari tahu hikmahnya. Bukan pertanyaan tidak setuju. Karena tadi kaidahnya la yasbiqunahu bil qaul. Nah, makanya semua ahli termasuk di sini Imam Syekh Nawawi Al-Jawi mengatakan qalu istiksyafan amma khufiya alaihi minal hikmah. Qalu berkata para malaikat, pertanyaannya ini bentuknya seperti apa? Istiksyafan amma khufiya alaihi minal hikmah. Sebagai ingin mengungkapkan sebenarnya rahasia apa? Apa hikmahnya Allah itu menjadikan khalifah yang nakal, yang bandel, yang tukang bunuh, yang merusak muka bumi. Nah, itu ya hikmahnya apa? Istiksyafan amma khufiya alaihim minal hikmah la'tiradun 'ala Allah taala. Bukan tujuannya itu i'tiradun, bukan tujuannya ini menentang 'ala Allah atas Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'nan fi bani Adam, dan tujuannya itu bukan ta'nan, bukan menjelek-jelekan anak keturunan Adam ala tariqil ghibah, dengan cara menggibahi, dengan cara membicarakannya di belakang. Ini yang pertama. Nah, tapi gini, ini sampai sini selesai. Jadi sampai sini malaikat itu bertanya, kenapa engkau menjadikan khalifah itu yang tukang bunuh? Tapi ada lanjutan ayatnya. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Lanjutannya apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Ini lanjutannya ini. Setelah malaikat itu bertanya, ya Allah, kenapa yang diutus itu adalah khalifah yang seperti itu? Nah, setelah malaikat itu bertanya, ada kalimat kedua dari malaikat. Nah, kalimat keduanya ini seakan-akan memberikan proposal kepada Gusti Allah. Nah, proposalnya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Jadi isi proposalnya itu, kenapa enggak kita saja yang jadi khalifah? Kenapa? Ya karena wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Karena sebenarnya yang bagus itu kami, karena kami ini kerjaannya apa? Nusabbihu, bertasbih, bihamdika, mengucapkan selalu bersyukur, selalu alhamdulillah, wa nuqaddisu lak, dan mensucikanmu. Nah, ini. Jadi ini menunjukkan, ini Gusti Allah ini ingin ngasih tahu kepada kita bahwa orang-orang yang rajin ibadah itu biasanya memang sok berhak. Lah ini malaikat itu ngasih contoh. Loh, kenapa bukan saya saja yang jadi khalifah? Saya kan suka bertasbih nih. Saya i'tikaf di masjid, kok bukan saya? Kenapa bukan saya yang jadi ketua OSIS nih? Saya kan yang i'tikaf di masjid. Dia kan yang bandel, tukang bolos. Nah, gitu. Jadi seakan-akan seperti itu. Makanya kemudian wa nahnu nusabbihu, kata malaikat, wa nahnu nusabbihu, dan kami wa nahnu nusabbihu, dan kami selalu bertasbih. Apa itu artinya nusabbih? Ai nunazzihuka an kulli ma la yaliqu bi sya'nika.
maksudnya nusabbih itu adalah kami selalu nunazzihuka, kami selalu mensucikanmu an kulli ma la yaliqu bisya'nika, kami selalu mensucikanmu dari hal-hal yang tidak layak bagimu. Multabisina bihamdika, selain mensucikan kami juga selalu bersyukur, selalu bertahmid. Nah, ini dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah. Jadi ini malaikat ini salah satu zikirnya malaikat itu subhanallah walhamdulillah. Jadi nggak hanya subhanallah. Makanya ayatnya berbicara nusabbihu bihamdika. Ada tasbihnya, ada tahmidnya. Makanya subhanallah walhamdulillah. Itu salah satu zikir malaikat. Bihamdika ala ma an'amta bihi alaina min fununin ni'am. Dan kami selalu memuji engkau ala atas ma an'amta bihi, atas segala hal yang telah engkau berikan nikmat kepada kami bihi dengannya, alaina kepada kami, min fununin ni'am dari berbagai macam kenikmatan. Allati min jumlatiha, salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada malaikat itu taufiquna lihadhil ibadah, yaitu menakdirkan malaikat kerjaannya hanya beribadah. Jadi siapa yang membuat, apa yang membuat malaikat itu selalu beribadah? Taufiknya Gusti Allah. Taufiknya Gusti Allah. Jadi orang beribadah itu karena taufiknya Gusti Allah. Nah, kata para malaikat, kami ini kerjaannya seperti ini, bertasbih. Ai fanahnu ahaqqu bil istikhlaf. Maksudnya perkataan malaikat itu apa? Kata Syekh Nawawi, maksudnya ai fanahnu ahaqqu bil istikhlaf. Maksudnya ini kami yang paling layak untuk menjadi khalifah. Gitu. Bukan manusia yang tukang, bukan manusia yang bandel, yang tukang bunuh, yang tukang merusak bumi. Oh, itu. Iki menarik. Nah, jadi ketika malaikat itu memberikan pertanyaan pertama, kenapa yang jadi khalifah orang seperti itu? Yang kedua, proposal, kami saja yang jadi khalifah, kan kami baik lah. Jawabannya Allah apa? Qala ta'ala, jawabannya Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, apakah Allah bilang, oh ya sudah, kamu sajalah yang jadi ketua kelas, kamu saja yang jadi khalifah, kamu bertasbih. Nah, Allah tuh jawabannya enggak gitu. Allah itu inni a'lamu ma la ta'lamun. Loh, saya itu mengetahui hal-hal yang tidak kalian ketahui. Nah, makanya yang tukang ibadah itu jangan sombong. Tukang ibadah itu ya wis ngurus masjid biasanya. Tapi malaikat kan biasanya yang jadi pemimpin itu yang bandel-bandel. Ini karena ketika Allah mengabarkan yang jadi khalifah itu potensinya seperti itu, dan malaikat itu menawarkan diri. Bagaimana kalau kami saja jadi khalifah yang tukang bertasbih? Enggak tahu, enggak bisa. Yang jadi khalifah adalah orang yang tahu caranya mengatur situasi agar tidak terjadi pertumpahan darah dan agar tidak terjadi kekacauan. Orang yang tidak siap menghadapi itu tidak mungkin jadi khalifah. Jadi kalau orang tidak siap menghadapi kekacauan, jangan jadi pemimpin. Kalau orang hanya bisanya zikir, jangan jadi pemimpin. Yang bisa jadi pemimpin adalah orang yang siap menghadapi kekacauan. Ya. Jadi malaikat ketika menawarkan diri, kami saja yang jadi khalifah, kami saja yang jadi pemimpin, tukang zikir. Lah nggak bisa. Kalau cuma bisa zikir, nggak bakal jadi khalifah. Alhamdulillah, kayaknya kalian nggak ada yang tukang zikir. Kalau kalian nggak ada yang tukang zikir, orang mancing blas nih. Orang mancing blas. Nah, Allah mengatakan qala ta'ala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku a'lam, mengetahui ma la ta'lamun, apa-apa yang la ta'lamun, yang tidak diketahui oleh malaikat. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu mengetahui min maslahatis istikhlafi Adam alaihi salam. Allah mengetahui min maslahatis istikhlafi Adam alaihi salam. Allah mengetahui kemaslahatan di balik penunjukan Nabi Adam sebagai khalifah. Oke. Sekarang ini tafsir Nawawi Al-Jawi, tafsir Nawawi Al-Jawi seperti itu. Sekarang saya sedikit kolaborasi dengan tafsir-tafsir lain. Nah, ada beberapa hal yang cukup penting ya. Yang pertama begini. Tadi kita sudah setuju lah, anggap saja setuju lah, meskipun nggak tahu setujunya terpaksa atau enggak. Kita sudah setuju bahwa kenapa malaikat itu bertanya, ya karena Allah yang meminta malaikat bertanya, gitu ya.
Jadi Allah itu memberitahu kalau khalifah saya itu sifatnya seperti ini. Ayo bertanya. Oke, bertanya ya Allah. Karena ya rumusnya tadi, la yasbiqunahu bil qaul itu enggak bisa ditentang. La yasbiqunahu bil qaul, malaikat itu enggak mungkin mendahului Allah. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang ada latar belakang lain mengapa malaikat bertanya. Selain tadi pemberitahuan Allah, ada latar belakang lain. Latar belakangnya apa? Menurut beberapa versi tafsir, sebelum Nabi Adam menjadi khalifah, kemarin kita sudah cerita, ada khalifah lain di muka bumi, yaitu bangsa Imad. Maksudnya Imad, yaitu bangsa jin. Ini menurut beberapa versi. Meskipun ulama-ulama tafsir seperti Ibnu Katsir itu menolak versi itu. Menolak. Dengan mengatakan khalifah pertama itu manusia. Sebelum manusia tidak ada khalifah. Tapi banyak sekali versi yang mengatakan seperti itu, dan riwayatnya itu kebanyakan dari riwayat Ibnu Abbas. Jadi riwayat Ibnu Abbas itu mengatakan sebelum Nabi Adam itu diciptakan sudah ada khalifah terlebih dahulu. Nah, siapa khalifahnya? Itu bangsa jin. Bangsa jin menjadi khalifah. Lalu kemudian karena bangsa jin ini merusak, tukang bunuh, tukang rusak, maka kemudian diutuslah malaikat untuk memerangi. Salah satu yang diutus untuk memerangi bangsa jin itu ada yang kemarin kita ceritakan ya, ada agen rahasia. Kemarin sudah cerita agen rahasia belum? Belum ya? Oke. Ini pokoknya kayak di film-film lah. Tahu kan agen rahasia, tahu kan agen rahasia? Pernah nonton film enggak kalian? Tahu Itachi Uchiha? Tahu enggak? Yang di Naruto. Itu Itachi Uchiha itu bagaimana? Siapa yang membantai Konoha? Siapa yang membantai klan Uchiha siapa? Itachi Uchiha. Itachi Uchiha itu asalnya dari klan apa? Klan apa? Klan Uchiha juga. Jadi klan Uchiha membantai Uchiha. Ya sama. Yang membantai bangsa jin itu salah satunya adalah iblis. Iblis itu dari mana? Dari jin juga. Makanya iblis itu kata Al-Quran kana minal jin, gitu kan? Kata begitu. Kana jin, iblis itu bagian dari jin. Tapi seakan-akan lah kita ini bahasa, ya kalau dicari di tafsir nggak ada bahasa agen rahasia, nggak ada. Ini untuk memudahkan. Ya jadi contohnya itu kalau di Naruto itu kayak Itachi Uchiha membantai klan Uchiha, padahal Itachi Uchiha dari klan Uchiha. Nah jadi ceritanya ada salah satu jin yang tukang rajin ibadah. Namanya itu kemarin sudah kita bahas, namanya Azazil. Azazil ini yang nanti jadi iblis. Nah si Azazil ini karena tukang rajin ibadah dan sebagainya, akhirnya dijadikan komandan lah kata itu. Komandan untuk memerangi bangsanya sendiri, yaitu bangsa jin. Nah akhirnya bangsa-bangsa jin itu yang awalnya menjadi khalifah dibunuh, banyak dibunuh oleh Azazil ini dan tentara-tentaranya, dan bangsa jin yang kalah itu terusir kemana? Ke pegunungan dan pantai-pantai, ke laut-laut. Nah, karena ya, yang rumahnya di gunung sama di pantai, ya menurut versi ini harus hati-hati, itu ya. Nah oke. Nah karena itu begini, malaikat itu mengetahui kalau khalifah sebelumnya adalah bangsa jin, dan bangsa jin itu punya sifat dua itu, punya sifat yufsidu fiha, merusak bumi dan membunuh ya. Oh, ini kata kuncinya diingat. Jadi khalifah sebelumnya itu bangsa jin itu punya sifat merusak bumi dan saling membunuh. Oke? Setelah itu kemudian setelah mereka itu selesai, masanya mereka selesai, Allah ngasih tahu kepada malaikat, saya akan menjadikan khalifah baru. Sifatnya kayak gitu juga. Makanya malaikat itu bertanya, "Loh, ya Allah, kalau sifatnya sama itu bagaimana? Yang sana itu sifatnya yufsikud dima dan yufsidu fil ard, yang ini juga kok sifatnya sama. Yang manusia yang jadi khalifah ini kok sifatnya sama. Berarti mereka itu akan melakukan hal seperti itu juga." Karena itu, pokoknya insya Allah ilmu ini berguna nanti kalian kalau udah gede lah. Karena itu begini, malaikat itu melakukan namanya kias. Paham ya? Kias. Jadi di dalam teori usul ada namanya kias. Kias itu menyamakan hukum yang baru dengan hukum yang lama. Menyamakan hukum yang belum ada landasannya dengan hukum yang sudah ada landasannya. Jadi malaikat ini melakukan kias, mengkiaskan, menyamakan hukumnya Nabi Adam, statusnya Nabi Adam, statusnya manusia dengan status khalifah sebelumnya. Paham ya? Status khalifah sebelumnya merusak, Nabi Adam juga merusak. Hukum status khalifah sebelumnya tidak layak, berarti Nabi Adam juga tidak layak, kata para malaikat.
Jadi malaikat ketika menghukumi Nabi Adam tidak layak pakai cara apa? Pakai cara kias. Kenapa saya repot-repot ngasih tahu ini? Itu untuk menunjukkan bahwa yang pertama kali melakukan kias di alam semesta adalah malaikat, bukan iblis. Oh, karena yang menolak kias, kita ini orang NU itu pakai kias. Karena kalau nggak pakai kias repot, cuma Quran Sunnah, Quran Sunnah. Ada orang yang mengatakan harus Quran Sunnah, Quran Sunnah. Mereka nggak percaya kias. Nah, salah satu orang yang nggak percaya kias itu adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm dalil menolak kias apa dalilnya? Karena kias yang pertama kali melakukan adalah iblis. Loh, kapan iblis melakukan kias? Ketika iblis mengatakan Adam dari tanah, saya dari api. Api lebih mulia dari tanah, berarti saya lebih mulia dari Adam, gitu ya. Nah, itu kias. Kata Ibnu Hazm, saya nggak mau pakai kias karena kias yang pertama melakukan siapa? Iblis. Ya kita bantah. Tidak, yang pertama kali melakukan kias adalah malaikat. Loh. Makanya kenapa saya harus repot-repot ngasih tahu ini ya. Yang pertama melakukan kias adalah malaikat. Nah, itu yang pertama. Itu apa? Mumet orang. Mumet orang. Sedikit oke orang apa? Mumet ya bak. Nah, itu. Itu yang pertama. Wah, kayak dari tadi yang pertama terus udah keberapa nggak tahu. Gak usah dihitung. Yang selanjutnya begini. Selanjutnya begini. Malaikat. Nah, ini belajar usul fiqh dikit ya, Jadi kias itu ada unsur-unsurnya. Salah satu unsurnya itu adalah sifat yang menyamakan antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Contohnya begini, ini Homer, ini Homer. Hukumnya apa Homer? Haram, oke. Ini ada jengkol. Jengkol. Ini sama-sama minuman. Apa? Cap apa? Pinaraci. Aku pernah kerungu Pinaraci. Oke. Pinaraci itu ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada, gitu kan? Pinaraci hukumnya bagaimana? Haram nggak? Haram. Nah, salah satu rukun kias itu untuk mengharamkan sesuatu harus ada ilah, harus ada kesamaan sifat. Nah, sekarang sifat apa yang ada di sifat apa yang di kedua ini ada agar hukumnya juga sama? Sifat memabukkan. Di sini ada memabukkan, di sini ada memabukkan. Karena ada sifat yang sama, ilah yang sama yaitu sifat memabukkan, maka hukumnya sama, khamar. Oke. Nah, sekarang apa alasan malaikat menyamakan kita dengan khalifah sebelumnya? Ilahnya itu apa? Dan kita tanya nih malaikat, ilahnya apa malaikat? Ilahnya apa sampean menyamakan kita ini dengan bangsa jin? Enak mana? Ganteng-ganteng kayak gini kok. Ilahnya apa? Ilahnya ini kata tafsir yang lain, ilahnya itu karena malaikat itu mengetahui ada kesamaan kita dengan jin, yaitu kita sama-sama mempunyai al-quwwah asy-syahwaniyah dengan al-quwwah al-ghadabiyah. Ini pelajaran tasawuf ya, psikologi Islam. Al-quwwah asy-syahwaniyah, ada al-quwwah al-ghadabiyah. Jadi begini, ada manusia itu punya setidaknya 3 kekuatan di dalam dirinya. Yang pertama yang disebut dengan al-quwwah asy-syahwaniyah atau al-quwwah asy-syahwiyah, ada yang mengatakan seperti itu, tapi ada juga yang mengatakan al-quwwah asy-syahwaniyah. Nah, apa yang disebut dengan al-quwwah? Quwwah syahwaniyah itu quwwah syahwat maksudnya. Jadi quwwah syahwaniyah atau quwwah syahwiyah itu adalah kekuatan dalam diri manusia yang membuat manusia itu bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu namanya al-quwwah syahwaniyah. Sedangkan al-quwwah ghadabiyah adalah kekuatan untuk mempertahankan diri, defensif. Jadi kalau bertahan itu menggunakan al-quwwah al-ghadabiyah. Tapi kalau untuk menyerang itu menggunakan quwwah syahwaniyah. Padahal nggak usah ditulis, nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Soal ilmu nggak penting, nggak usah tulis apa ya. Pertanyaannya begini, ghadab ya, dengan syahwat itu jelek atau bagus? Siapa yang mau jawab? Siapa yang jawab? Ghadab, quwwah ghadabiyah dengan quwwah syahwaniyah itu bagus apa jelek? Ya.
Asal jawab aja pilihannya loro kok. Bagus jelek. Oh, jelek. Oke. Kuah syahwatnya itu jelek gitu ya. Imam Syafi'i bilang begini, manis diba walam yaghdab fahuwa himarun. Barang siapa dibuat marah dan dia tidak marah, maka dia sama dengan keledai. Dia Imam Syafi'i gitu. Manis diba walam yaghdab fahuwa himarun. Kamu diledek jelek meskipun bener jelek. Iya toh? Pancen elek. Tapi diledek jelek kok enggak marah. Kalau diledek itu diledek diejek beneran, bukan kalau santri kan ngeledeknya ngeledek bercanda. Kamu diejek beneran, kamu nembak cewek, dijelek, "Kak, saya nggak suka kamu, kere jelek." Lah kamu dibegitukan dan nggak marah, kata Imam Syafi'i, itu namanya sama dengan keledai. Nah kalau begitu sebenarnya kuah ghadabiyah dan kuah syahwatiyah itu enggak jelek sebenarnya. Sifatnya netral, bisa jelek, bisa tidak. Ya, bisa jelek. Tidak. Makanya Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad tidak pernah marah? Marah. Marahnya karena hal apa? Marahnya kalau ada orang melanggar syariat Gusti Allah. Marah. Ya, jadi itu. Nah, ini penting. Nah, tetapi begini, karena sifatnya netral, kadang bagus, kadang jelek. Nah, dua kekuatan ini, kuwah ghadabiyah dan kuwah syahwatiyah ini perlu diatur oleh kekuatan yang terakhir, yaitu al-kuwah al-aqliyah. Nah, itu kekuatan. Itulah yang dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh jin. Makanya malaikat itu taunya kita ini hanya punya sifat apa? Kuwah ghadabiyah dan kuwah syahwatiyah. Tapi malaikat ini belum tahu kalau kita ini punya kekuatan yang terakhir ini, senjata rahasia. Poker ya. Kartu pokernya kita ini apa? Kuwah aqliyah. Nah, itu ya. Jadi itu yang tidak malaikat ketahui. Jadi ketika malaikat itu ngomong, kok Allah akan menjadikan yang jadi khalifah itu begini. Karena malaikat itu melihat kita sebagai makhluk yang mempunyai dua kekuatan itu, kuwah ghadabiyah dengan kuwah. Malaikat belum tahu kalau kita punya kuwah aqliyah. Oke. Sekarang bagaimana caranya kita mengaktifkan kekuatan yang ketiga? Kalau kekuatan yang pertama, kekuatan yang kedua ini, kuwah ghadabiyah sama syahwat ini sudah otomatis, tidak perlu dilatih. Uang orang usah dilatih, bisa ngambek, sudah bisa. Iya kan? Udah bisa ngambek, ngapain dilatih? Awan ini syahwat tuh orang usah dilatih. Orang usah dilatih syahwat. Iya enggak Pak Jamrani? Ayam babysan. Pak Jamrani, iya enggak? Makanya tidak pernah ada pelatihan mengembangkan syahwat, tidak pernah. Ya karena nggak usah dilatih. Dua kekuatan itu tidak usah. Yang perlu diaktifasi dan yang perlu dilatih itu adalah kekuatan yang ketiga ini, yang untuk bagaimana caranya mengatur agar ghadab kita dan syahwat kita ini sesuai dengan koridor syar'i. Bagaimana caranya mengatur? Nah, caranya mengatur di sini yang akan diterangkan oleh ayat ini, wa 'allama adamal asma kullaha. Jadi itulah cara mengaktifkan kekuatan kita yang terakhir, yaitu kuwah aqliyah, dengan cara apa? Wa 'allama Adam, belajar. Jadi kata Allah seakan-akan begini, Allah tuh, loh malaikat tunggu dulu, sampean nggak tahu kalau manusia ini punya senjata terakhir. Saya setelah ini akan mengaktifkan senjata terakhir untuk manusia. Ketika Allah ingin mengaktifkan, maka Allah itu mengajarkan Nabi Adam. Nabi Adam disuruh ngaji. Makanya kalian sekarang ngaji ini untuk mengaktifkan kuat al-aqliyah, biar mengimbangi syahwat para bodoh ini. Untuk ini. Oke. Ya. Ini urutannya ini harus paham ya. Bisa dianalisa kan urutannya. Jadi kalau baca ayat ini, oke. Jadi sekarang begini. Kemarin kita terangkan syariat terakhir. Maksudnya syariat dalam bentuk fikih, syariat terakhir apa? Syariat pertama apa? Menikah. Syariat pertama itu menikah. Karena sebelum suruh sholat apa, Nabi Adam menikah dulu. Tetapi kegiatan pertama di alam semesta, kegiatan manusia pertama di alam semesta itu apa? Belajar. Kegiatan pertamanya belajar. Makanya kemudian sebelum Nabi Adam dikasih istri, wa 'allama dulu, diajarin dulu oleh Gusti Allah. Wa 'allama Adamal, dan semua ulama tafsir sepakat percakapan ini sebelum ada Siti Hawa. Ya, percakapan ini sebelum ada Siti Hawa. Itu artinya sebelum Nabi Muhammad menikah, apa?
belajar dulu. Kemarin udah banyak yang senang. Syariat pertama nikah. Terus tunggu dulu. Sebelum nikah belajar itu. Sebelum nikahnya masih ada belajar ya. Oke. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutin. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ini caranya Allah mengaktifkan kekuatan terakhir dari manusia, yaitu al-quwwah al-aqliyah dengan cara apa? Wa 'allama, dan Allah telah mengajarkan Adama kepada Nabi Adam al-asma'a, nama-nama kullaha, seluruhnya. Maksudnya apa? Ai asma'a kulli ma khalaqallah. Maksudnya itu adalah Allah mengajarkan nama-nama semua makhluknya Allah kepada Nabi Adam. Nama-nama semua makhluknya Allah kepada Nabi Adam. Min ajnasil muhdatsat, dari semua jenis hal-hal yang baru. Maksudnya hal baru itu makhluk ya. Min jami'il lughat al-mukhtalifah, dari semua bahasa-bahasa yang berbeda. Jadi Nabi Adam tuh kalau versinya Imam Nawawi bisa semua bahasa Nabi Adam itu. Allati yatakallamu biha waladu Adam al-yaum, yang mana bahasa itu yang digunakan oleh anak Nabi Adam seluruhnya saat ini. Jadi sekarang ada berapa bahasa nggak tahu, banyak banget. Nah itu Nabi Adam sudah bisa semuanya. Ini menurut versinya Syekh Nawawi al-Jambi. Summa aradahum ay summa arado zawatil asya al malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah ini ingin ngetes dua-duanya, ngetes malaikat, ngetes Nabi Adam. Jadi seakan-akan oke, sekarang begini saja lah kata Allah. Kalau sampean malaikat tidak percaya Nabi Adam ini punya sifat-sifat ini, sekarang saya tes. Saya berikan pertanyaan yang sama, silakan malaikat jawab. Kalau nggak bisa jawab, Adam yang jawab. Makanya summa aradahum, kemudian Allah itu arado itu artinya sebenarnya menggelar, menyajikan. Tapi yang dimaksud di situ aradahum, kemudian Allah itu memberikan gambaran kepada malaikat tentang makhluk-makhluk itu. Ini ulama zaman dulu pasti kesulitan memahami ayat ini. Pasti kesulitan. Kalau zaman sekarang gampang sekali. Tahu proyektor? Tahu proyektor kan? Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi dikasih gambar seret. Kata Allah, malaikat, ini apa? Gak tahu ya Allah. gitu. Itu maksudnya aradahum tuh gitu, aradahum. Jadi Allah itu memberikan pertanyaan kepada malaikat. Pertanyaan tadi, malaikat ini apa? Ini sifatnya bagaimana? Itu seperti itu. Ini apa? Contohnya ada tumbuhan. Ya. Ini apa? Nah, contohnya ini celeng babi. Ini apa? Udah ngertos ya Allah. Hukumnya piye? Orang ngerti ya. Jadi gitu ya. Jadi pakai proyektor lah kalau kita bayangkan sekarang seperti itu. Ulama zaman dulu pasti bingung, aradahum ini gimana? Karena arado itu yang menyajikan. Zawat aja. Makanya semuanya kalau ada tafsiran lain itu mengatakan aradahum itu Allah memberikan gambaran zihni, memberikan gambaran imajinasi kepada malaikat. Jadi seakan-akan Allah itu memberikan gambaran imajinasi, ada benda-benda apa, tapi kemudian malaikat itu ditanya ini apa dan nggak bisa jawab. Nah itu masih sulit dipahami. Jadi untuk cara gampangnya ya udah tadi pakai proyektor. Jadi Allah itu seakan-akan ada proyektor, ada layar, baru ada benda-benda apa, ya ditanya satu persatu oleh Allah kepada malaikat. Ini apa? Nggak tahu. Ini apa? Nggak tahu kan? Zikir baik sih orang. Jadi kayak gitu. Zikir baik sih, jadi nggak tahu. Nah ini ya begitu. Summa aradahum summa aradu zawatil asya. Jadi Allah itu menyajikan. Allah itu memberikan kepada malaikat itu zawatil asya, menampilkan semuanya, semuanya makhluk-makhluk alal malaikat, kepada malaikat. Nah, bagaimana gambarannya ini? Syekh Nawawi Al-Bantani berusaha memberikan gambaran kepada imajinasi kepada kita. Bi an sawwarallahu al-asya'a fi qulubihim. Jadi caranya itu karena waktu itu Syekh Nawawi belum ada proyektor ya. Jadi tapi Syekh Nawawi sudah sangat cerdas. Bi an sawwarallahu al-asya'a fi qulubihim. Caranya itu
Allah itu memberikan gambaran imajinasi di hatinya malaikat. Jadi seakan-akan malaikat itu melihat sesuatu. Fi qulubihim fasorot ka'annahum syahaduha. Nah, fasorot maka menjadilah malaikat itu ka'annahum syahaduha, seakan-akan mereka melihat benda-benda itu. Ya, pakai proyektor itu gampangannya. Nah, au khalaqallahu ta'ala ma'anil asma, atau Allah menciptakan ma'anil asma. Ma'anil asma itu nama-nama, makna-makna sesuatu. Allati 'allamaha Adam, yang mana semuanya itu sudah Allah ajarkan kepada Nabi Adam, hatta syahadas hal malaika, sampai sehingga malaikat itu bisa melihatnya. Faqala ta'ala, maka Allah itu bertanya kepada malaikat. Setelah Allah itu menggelar, ya, Allah itu menampilkan benda-benda itu, ada celeng, semuanya lah, gunung apa semuanya. Allah itu kemudian faqol, Allah itu bertanya, berkata kepada malaikat. Ini menarik sekali tafsirannya Syanawi. Faqalu ta'ala lahum taubiho. Ada kata taubiho. Taubiho ini ya kalau bahasa agak kasarnya ngenyek. Tapi kalau kita bahasa halusnya menyindir. Nah, menyindir aja bahasa halus ya. Jadi Allah itu berkata kepada malaikat dengan menyindir. Bagaimana pertanyaan Allah kepada malaikat? Bagaimana permintaan Allah kepada malaikat? Bagaimana perkataan Allah kepada malaikat? Ambiuni bi asma'i haula. Oke, kalau kamu merasa layak jadi khalifah, kata Allah, tolong ini apa namanya? Ini apa? Ambiuni, kabarkan kepada saya. Beritahu saya, kata Allah, bi asma'i haula, tentang nama-nama benda-benda ini. In kuntum shodiqin, kalau benar kalian itu, kalau kalian itu benar. Kalau kalian benar wahai malaikat, coba sebutkan nama-nama ini. In kuntum shodiqin fi za'mikum annakum fi za'mikum annakum haqqun bil khilafah, atau ahaqqu bil khilafah mimman istakhlaftuhu. Ketika kalian mengatakan, ketika kalian menyangka bahwa kalian lebih berhak menjadi khalifah. Jadi kalau malaikat ini benar-benar berhak, merasa berhak menjadi khalifah, coba malaikat sebutkan nama-nama ini. Coba sebutkan nama-nama ini, hukumnya bagaimana. Nah, jawabannya malaikat apa? Qalu, malaikat berkata, iqraran bil ajzi, seraya mengakui bil ajzi, mengakui kelemahan mereka. Jawabannya malaikat apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sering ketemu orang tukang zikir kan ya di masjid? Sering kan? Kalau contohnya begini, orang tukang zikir punya hutang. Ini tukang zikir, muslimin tagih hutang. Dihutangnya, dia jawabnya biasanya gimana? Astagfirullah. Gitu kan? Kalau tukang zikir gitu kan? Loh kok kamu kayak gini? Masya Allah. Jadi tukang zikir ini mengakui kelemahannya pun pakai zikir. Nah ini malaikat kayak gitu. Ketika Allah tanya, coba sebutin bisa enggak? Harusnya malaikat jawabnya apa? Buatan ngertos ya Allah. Harusnya gitu kan? Tapi malaikat nggak jawab gitu. Malaikat jawabnya subhanallah. Ini loh. Ayatnya seperti itu. Paham ya? Jadi ayat Allah ketika bertanya kepada malaikat, oke, kalau kamu benar, kalau kamu layak jadi ketua kelas, kalau kamu layak jadi khalifah, ini apa namanya? Kan harusnya jawab, lah saya nggak tahu ya Allah. Nah, tapi karena malaikat tukang zikir jawabannya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Bukan kertas. Jadi ada zikirnya dulu. Nah ini sampai sekarang nurun, sampai sekarang tertular kepada orang-orang yang suka zikir. Orang yang suka zikir itu kalau ada salah apa? Zikir, udah tambah jengkel kadang-kadang. Kok kayak ngono? Kok ngomong ngono? Astagfirullah. Apa mesti isi keluar. Apa mesti salah piye tuh. Nah, itu ya. Nah, jadi ketika malaikat ini ditanya tidak bisa, jawaban malaikat apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka, maksudnya apa subhanaka? Aitubna ilaika, ya Allah. Kami bertobat, tobat. Iyalah, kami salah. Manusia yang paling layak bukan kami. Tubna ilaika min dzalikal qaul. Kami bertobat dari perkataan kami yang terdahulu. Kenapa? La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu, la ilma lana, kami tidak mengerti sesuatu, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan. Oke. Nah, sekarang wis ngantuk turun. Sekarang begini, Mas.
ketika di Al-Qur'an ya, Allah itu mengabarkan sesuatu pakai tasbih. Itu menunjukkan bahwa sesuatu itu hak prerogatif Gusti Allah. Ngerti hak prerogatif? Hak Allah tok, nggak ada yang lain yang bisa. Contohnya begini, Nabi Muhammad pernah Isra dari mana? Pelajaran sejarahnya oleh 5. Nabi Muhammad pernah Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis. Itu hijrah Baitul Maqdis. Nabi Muhammad ketika perjalanan malam hari Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis itu berapa lama? 1 malam. Bahkan 1 malam itu sudah pepe. Dari Baitul Maqdis ke langit balik maning pepe, udah pepe. Itu zaman sekarang pun itu tidak masuk akal. Apalagi zaman dulu. Ketika orang-orang dari Mekah ke Baitul Maqdis itu biasanya 30 hari. Paling cepat. Bisa 2 bulan. Nah ini Nabi Muhammad cuma 1 malam. Nggak masuk akal. Nah tetapi Allah itu mengabarkan bahwa Nabi Muhammad benar-benar melakukan perjalanan itu dengan kata-kata apa? Di suratnya itu. Pokoknya surat yang sangat terkenal kalau Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya yaitu Muhammad dari Mekah ke. Jadi begini, ketika Allah itu, jadi kenapa kok di awal ayat itu pakai kata-kata subhana, maha suci? Ya tinggal bilang saja kan, Nabi Muhammad jalan gitu aja, harusnya gitu kan. Tapi kenapa pakai subhana? Subhanallah, harus diawali dengan subhana, harus diawali dengan maha suci. Nah ini, karena kata para ulama, subhana itu menunjukkan tanzih dan takdis. Maksudnya tanzih bagaimana? Tanzih itu nafi tasbih, tidak ada kemiripan, menafikan kemiripan. Jadi artinya yang bisa melakukan itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Karena yang bisa melakukan itu hanya Allah dan tidak ada yang lain, maka maha suci Allah. Hanya Allah yang bisa menjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Paham ya sampai sini ya? Sampai sini paham ya? Nah sekarang kita ke ayat ini. Ketika Allah menceritakan tentang ilmu, apa kata-katanya Allah ini? Subhanaka la ilma lana illa. Jadi ilmu itu disifati di ayat ini dengan subhana dulu. Subhanaka, maha suci Allah. Tidak ada ilmu kecuali yang diajarkan. Itu artinya tidak mungkin kita itu bisa dapat ilmu kalau enggak karena Allah. Tidak mungkin. Karena ketika ada ayat menceritakan sesuatu menggunakan subhana, itu menunjukkan itu adalah hak prerogatif Allah. Itu hanya hak Allah saja. Ya. Sini paham ya? Pertanyaan selanjutnya begini. Ketika Allah mengajarkan Nabi Adam, caranya bagaimana? Caranya bagaimana ngajarinya? Pakai papan tulis, copy man. Gimana caranya kira-kira? Nah itu yang dikonsep dengan ilmu apa? Ilmu laduni. Sekarang saya tanya Hasbi, pengen nggak punya ilmu laduni? Pengen nggak punya dapat ilmu laduni? Pengen. Ternyata untuk mendapatkan ilmu laduni itu ada caranya. Ya, makanya saya di sini bawa kitabnya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu punya salah satu kitab. Imam Ghazali itu punya banyak kitab. Yang paling terkenal Ihya Ulumuddin. Tapi ada salah satu risalahnya Imam Ghazali. Risalah itu ya tulisan tentang tema tertentu. Tulisan tentang tema risalah. Nah ada salah satu risalah Imam Ghazali yang disebut dengan Ar-Risalah Al-Laduniyah. Risalah satu kitab yang membahas ilmu laduni. Oh itu no. Saya bacakan sedikit saja. Harus akake ben ora ento. Ben ora ento kan. Ya cuman buat iklan saja, iklan. Ben ora ento. Saya bacakan dikit aja buat iklan doang. Bagaimana caranya dapat ilmu laduni? 239. Iya, 239. Nah. Jadi ilmu laduni. Apa sebenarnya itu ilmu laduni? Ini ya saya sengaja nih biar dikaitkan dengan ini dan ya siapa tahu ada yang bisa mengamalkannya. Karena kalau mau cara normal kayaknya pinternya sulit. Iya tuh Bi.
cara normal belajar tentang apa yang aneh orang pintar-pintar gitu ya. Terus kita cari ilmu laduni saja. Ilmu laduni kan hanya untuk wali. Enggak, Imam Ghazali itu ngasih tips bagaimana cara kita mendapatkan ilmu laduni. Kalau sudah dijalankan tipsnya dan nggak bisa, ya memang kalian bakatnya nggak pintar gitu aja. Ya memang ditakdirkannya nggak pintar. Ya sebenarnya bisa kata ini. Nah, Imam Ghazali itu mengatakan seperti ini. I'lam annal ilma al-laduniyya wa huwa sarayanu nuril ilham yakunu ba'da taswiyah. Jadi ilmu laduni itu apa? Sarayanu nuril ilham. Saroyan, berjalannya cahaya ilham. Sebenarnya ilmu laduni seperti itu. Jadi ilmu laduni itu prosesnya dengan cahaya ilham. Nah, jadi pertanyaannya tadi, Nabi Adam ketika diajarkan oleh Allah dengan cara apa berarti? Dengan cara ilham. Ilham. Ya ilmunya namanya ilmu laduni. Caranya bagaimana? Pakai ilham, pakai wahyu gitu kan. Kalau karena ilham bagi para nabi adalah wahyu. Makanya di sini saroyanu nurid ilham. Gimana caranya ilham itu? Bagaimana proses transfer ilmu dengan cara ilham? Sekali lagi ulama zaman dulu sulit membayangkan. Kalau ulama zaman sekarang gampang. Bagaimana cara transfer ilham? Ya seperti mentransfer foto lewat Bluetooth. Paham ya? Nggak usah nyetak foto dulu, nggak usah, langsung aja kamu HP kamu transfer. Itu ilmu laduni itu kayak gitu. Jadi kalau kita dapat ilmu laduni ya seakan-akan seperti itu. Set langsung pinter ya. Langsung pinter. Esoknya mati tapi. Orang kuat ya awalnya. Orang kuatnya. Kemarin kita terangkan kan ilmunya Allah itu berat. Ya, makanya Nabi Muhammad itu orang yang sangat kuat karena Nabi Muhammad dikasih Al-Qur'an tidak hancur. Padahal Al-Quran ini kalau ditaruh di gunung, lalu anzalna hadzal Qur'an ala jabali lara'aitahu khasyi'an. Al-Quran kalau ditaruh di gunung itu hancur. Tapi Al-Quran ditaruh Nabi Muhammad enggak hancur. Nah, apa rahasianya? Rahasianya Nabi Muhammad latihan olah kanuraga dulu sebelum dapat wahyu. Latihan olah kanuraganya apa? Dengan dipeluk oleh malaikat Jibril. Jadi ketika Nabi Muhammad Iqra, Nabi Muhammad jawab ma'ana biqari. Responnya malaikat Jibril faghattahu hatta balagha minhul jilda. Hatta balagha minnil jilda. Jadi malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad itu tidak kuat. Latihan kanuraganya seperti itu. Jadi kalau kita ingin dapat sesuatu itu harus latihan kanuragan juga. Nah, sekarang bagaimana cara dapat ini? Yang ada dua cara atau yang bisa gitu. Yang pertama apa? Ar-riyadhah as-shadiqah, riyadhah yang benar. Dengernya aja udah sakit telinganya. Oh, riyadhah gitu ya, riyadhah. Wah, dalam wadah masih senang riyadhah. Tapi riyadhah itu jangan dimaknai macam-macam. Ar-riyadhah as-shadiqah wal muraqabah as-sahihah, dan pendekatan diri kepada Allah. Nah, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyara ila hadhil haqiqah. Nabi itu sudah mengisyaratkan gini, Nabi itu. Bagaimana cara riyadhah? Jadi jangan dipahami riyadhah itu makan nasi putih tok nama daging. Jangan dipahami seperti itu. Riyadhah itu caranya bagaimana? Nabi itu bilang begini. Man amila bima alima aurafahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengerjakan, mempraktekkan sesuatu yang diketahui, aurafallahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan memberikan kepada dia ilmu yang belum dia ketahui. Itu riyadhahnya. Ya. Ini yang disarankan Imam Ghazali itu riyadhahnya ngono. Jadi riyadhah ya puasa bagus, tetapi riyadhah yang paling bagus itu adalah mengamalkan ilmu yang kita punya. Ini riyadhah ini bisa dilakukan oleh orang yang ilmunya sedikit. Saya enggak. Karena kalau orang ilmunya sudah banyak nggak bisa mengamalkan ini. Menjalankan riyadhah jenis ini sulit sekali. Ilmunya wis akeh sih, masa diamalkan satu persatu? Kapan teke ngono. Jadi ya yang pelongo-pelongo itulah yang bisa menjalankan riyadhah itu. Gitu. Yang ilmunya dikit itu bisa menjaga riyadhah ini. Pokoknya ngertinya apa, itu dipraktekkan. Nah, ketika itu dipraktekkan, aurasallahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan memberikan ilmu yang tidak. Itu yang pertama. Riyadhah jenis yang pertama. Nah, kalau itu sulit, ada riyadhah jenis yang kedua. Apa itu? Waqala sallallahu alaihi wasallam, man akhlasa lillahi arba'ina subahan. Barang siapa ikhlas, melatih ikhlas karena Allah arba'ina subahan selama 40 hari. 40 40
hari. Maksudnya 40 pagi itu yang 40 hari. Azharallahu ta'ala ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisani. Maka Allah akan menampakkan untuknya ya nabi al-hikmah. Ya nabi itu telaga-telaga samudra-samudra hikmah min qalbihi ala lisani. Dari hatinya akan ditampakkan ke lisannya. Riyadhah yang kedua. Ingin dapat ilmu laduni, latihan 40 hari ikhlas. Tapi angel juga ya. Angel juga. Angel semua ya Riyadhah. Yang pertama, mempraktekkan sesuatu yang diketahui. Yang kedua, ikhlas. Dua-duanya sulit. 40 hari ya cobalah. Ya kalau ada yang mau nyoba silakan nyoba. 40 hari ikhlas. Di sini ikhlas. Itu. Cara yang kedua. Cara pertama itu dengan cara kalau ingin dapat ilmu riyadhah. Riyadhah ada 2 jenis yang disarankan oleh Imam Ghazali. Yang pertama, ikhlas 40 hari. Yang kedua, mengamalkan ilmu yang dimiliki. Nah, selain jalur riyadhah, ada jalur lain kata Imam Ghazali untuk mendapatkan ilmu ini. Apa jalur kedua? Ini yang silahkan dicoba. Wasal at-tafakkur. Jalur selanjutnya adalah berpikir, menganalisa sesuatu. Fa innan nafsa idza ta'allamat wartabats bil ilmi thumma tatafakkar fi ma'lumatihi bi syurutil fikri yang fatihu 'alaiha babul ghaib. Kata Imam Ghazali, fa innan nafsa karena jiwa kita, pikiran kita idza ta'allamat ketika kita belajar, wartabats bil ilmi dan kita senang dengan ilmu. Thumma tatafakkar fi ma'lumatiha, kemudian kita menganalisa ilmu tersebut bisyurutil fikir dengan tentu saja dengan cara berpikir yang bagus, dengan ilmu mantek maksudnya. Yang fatihu 'alaiha babul ghaibi, maka kita akan dibukakan pintu gaib. Dan ini pengalamannya Imam Ghazali semua ini. Ini pengalamannya Imam Ghazali. Jadi dia bisa 2 cara kalau ingin ilmu dunia. Silahkan mau dicoba yang mana. Biasa juga belum ada yang saya coba. Angel kalian sih angel lagi. Jadi yang pertama riyadhah. Riyadhah ada 2 model, ikhlas 40 hari. Ikhlas 40 hari itu harus berturut-turut. Jadi saya hari ketiga nggak ikhlas, ulang manis, ulang lagi. Nah, jadi dengan cara itulah Allah mengajarkan Nabi Adam. Jadi mengajarkan Nabi Adam dengan cara ilham, ilmu laduni. Nah, itu Nabi Adam. Nah, kita gimana? Ya kita juga bisa dapat ilmu laduni. Imam Ghazali ngasih tips tadi itu ya. Jadi tipsnya bisa dengan riyadhah, bisa dengan tafakkur. Nah, silahkan mau dicoba yang mana. Nah, jadi itu. Oke, sampai sini dulu mungkin untuk pertemuan sekarang. Kita berhenti di subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi ini zikiran yang dianjurkan kalau mau belajar ini. Mau belajar, mau ngapa-ngapain, mau ceramah. Ini kalau mau ceramah apa? Ini zikirannya dianjurkan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Karena dengan kita menyebut seperti ini subhanaka la ilma lana, kita mengakui bahwa ilmu itu yang bisa ngasih ilmu hanya Allah. Jadi ilmu itu hak prerogatif Allah. Tidak ada oknum lain yang bisa ngasih ilmu kecuali Allah. Nah, itu. Nah, karenanya Quran menggunakan subhana. Ketika Al-Quran menggunakan subhana, itu menunjukkan bahwa itu adalah haknya Allah saja, tidak ada yang lain. Oke. Ada yang mau tanya ilmu laduni mungkin? Ada yang mau nanya silakan. Kalau ada yang mau diskusi dulu silakan. Kalau di kebagian itu Gus, bahasanya mungkin merucutnya ke man akhlasa lillahi arba'ina sabahan ya. Oh gitu ya. Di kebagian itu ada karya Abdul Laduni gundul arba'ina arbu'a'a. Bahasanya man halaqa arba'ina arbu'a'a sara faqihan. Mulai dari Gus dari kecilnya dulu itu digundul terus sama bapaknya. Mungkin bisa masuk ke sini karena ketika digundul ya dia harus belajar ikhlas dulu. saya ke situ Gus. Oh, kenapa saya kok harus digundul terus? Mungkin belajar ikhlas. Karena digundul itu kan latihan diece. Iya kan diece terus kalau orang gundul itu ya, kan. Ya ada salah satu riyadhahnya pesantren itu gundul. Dulu itu banyak yang praktekin di sini.
tapi nggak kuat 40. Makanya entoe dibulinya doang, ilmunya nggak dapat. Ya, itu mungkin suruh ikhlas itu tadi, dibully ikhlas, dan ketika itu datang di bulan dulu mungkin bisa. Iya gitu ya. Ya ya coba saja. Nggak ada, dicoba hadiah Fatihah kepada Imam Ghazali, coba. Ikhlas 40 hari, mengamalkan yang kita punya, sama yang terakhir menganalisa. Yang terakhir sulit juga tapi ya. Menganalisa sulit juga. Oh, wis mikiri utangnya bisa. Wis puyeng menganalisa ilmu ya gimana. Jadi ya gitu. Dia sudah. Yang penting ya dengan kita kumpul-kumpul di sini ya kita sudah meneruskan kegiatan manusia yang pertama, yaitu belajar itu ya. Karena syariat pertama ya nikah, tapi kegiatan pertama itu belajar. Fa'allama Adam al-asma kullaha. Tapi ya itu bedanya Nabi Adam ilmunya laduni, ya kalau kita ilmunya biasa-biasa. Jadi ilmu itu kalau di dalam mantek kan ada yang disebut ilmu boruri, ada disebut dengan ilmu iktisabi ya, atau nazari. Ilmu yang diperoleh dengan cara belajar itu ya kayak kita ini ilmu iktisabi. Ya kalau pengen naik tahap ke ilmu laduni ya tadi itu. Enggak mustahil dapat ilmu laduni. Coba saja ya, siapa tahu nanti 40 hari kemudian tiba-tiba ini sudah jadi kiai besar. Orang terima. Amin. Insya Allah bisa. Setiap pagi kan dia isi piring. Kalau ikhlas insya Allah. Iya, dilatih. Setiap pagi. Ya. Tapi ikhlas itu ya gitu ya. Ikhlas. Karena begini, saya tuh sering ngasih pertanyaan sederhana kalau di kampus saya sering ngasih pertanyaan sederhana begini ke mahasiswa yang perempuan terutama. Saya tanya begini. Mbak ngerokok enggak? Enggak ngerokok. Oke. Rokok itu hukumnya apa? Makruh ya. Makruh ini efeknya apa? Kalau dikerjakan gimana? Kalau dikerjakan enggak apa-apa. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Jadi kalau orang ngerokok enggak apa-apa, tapi kalau enggak ngerokok dapat pahala. Tapi begini, para ulama itu ngasih syarat. Jadi namanya makruh itu ma la yu'aqab ala fi'lihi, kalau dikerjakan enggak apa-apa. Wa yuthabu ala tarkihi, kalau ditinggalkan dapat pahala. Tapi ada syarat terakhir, imtithalan, kalau meninggalkannya niat karena Allah. Nah itu. Nah sekarang saya tanya perempuan, ngerokok karena enggak doyan apa karena Allah? Karena nggak doyan, percuma nggak dapat pahala. Mending yang ngerokok, iya kan? Sekarang saya tanya, kamu punya pacar nggak? Nggak punya, saya yakin. Saya aja yang jawab langsung. Pertanyaannya, nggak punya pacarnya karena Allah apa karena nggak laku? Karena nggak laku kan? Iya kan? Karena nggak laku. Enggak dapat pahala selama ini, percuma. Loh, jadi maksudnya begini, kalian ini sebenarnya untuk dapat pahala ini gampang sekali. Tinggal diniatkan semua yang kalian nggak punya itu karena Allah semua. Oh, jomblo is karena Allah. Meskipun kepaksa, saya yakin malaikat juga pasti ngerti kepaksa. Tapi ya minimal berusaha lah karena apa. Nah itu artinya begini ya, kayak tadi Hasbi itu. Kalau katakanlah suka cuci piring, suka apa, ya kalau pengen dapat ikhlas itu ya itu. Setiap pekerjaan kita harus imtithalan terus karena Allah. Nah itu yang sulit, ikhlas sulitnya tuh di situ. Ya karena Allah itu. karena Allah. Wes nyuci piring ya. Karena ya Imam Sayyidina Ali aja kan mau ikhlas itu setengah mati. Ya wes coba saja lah. Kan setan itu kan tahapan juga, bertahap juga. Setannya Sayyidina Ali pasti kencang. Kalau Hasbi enggak perlu setan. Kalau untuk menggoda Hasbi nggak perlu iblis, sudah tergoda sendiri dia. Jadi udah kamu tuh nggak ada iblisnya, saya yakin nggak ada setannya. Karena kayak kita ini. Punten, saya pengen meluruskan, saya pernah punya pikiran tapi nggak tahu itu dari tafsir apa enggak. Saya pernah membayangkan di lafaz qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pernah saya gambarkan karena saya terinspirasi dari ceritanya Nur Muhammad. Awal penciptaan Nur Muhammad, kemudian Nur Muhammad itu diletakkan di Nabi Adam.
Dan konon katanya saya pernah baca atau pernah mendengar Nabi Adam sujud kepada para malaikat diperintahkan sujud, dan malaikat sujud kepada Nabi Adam dikarenakan di sana ada nur. Apakah ini a'lamu ma la ta'lamun ini di sana ada Muhammad, di bagian manusia itu ada, atau di lingkungan, di kelompok manusia ini ada Nabi Muhammad? Apakah ada tafsir yang menerangkan tentang itu? Ya. Jawab. Wah, pura-pura aja. Ya, jadi yang pertama begini ya. Pertama, ini kan bermula dari makhluk pertama yang diciptakan Allah itu apa? Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah itu apa? Ada dua versi lah, ada versi umum sama versi kaum sufi. Kalau versi umum itu rata-rata yang makhluk yang diciptakan, ya ini ulama beda pendapat juga. Ada yang mengatakan yang pertama diciptakan oleh Allah itu arsy. Sebelum ada langit dan bumi arsy. Karena setelah Allah itu menciptakan langit dan bumi, tsummastawa al-arsy. Kemudian Allah istawa al-arsy. Kita gak usah bayangkan istawa bagaimana, tapi berarti itu artinya ada arsy dulu baru kemudian menciptakan langit dan bumi. Tapi kemudian ada ulama yang mengatakan begini, wa kana arshuhu 'alal ma'. Arasnya Allah itu di atas air. Oh, berarti air duluan yang diciptakan. Ya, karena aras di atas air. Yaitu artinya air duluan baru ada aras. Tapi ada beberapa hadis juga yang banyak sekali. Ada hadis yang mengatakan yang pertama Allah ciptakan itu adalah kolam, pulpen. Nah, kolam ini kemudian Allah perintahkan, ya kolam, uktub, tulis semua takdir makhluk. Jadi kolam ini kemudian yang menulis Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi kalau setelah saya baca, sejauh saya baca, semua tafsir itu mengarah ke sana, ke awal penciptaan itu. Nah, ada versi dari kaum sufi. Nah, versi kaum sufi itu yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad. Ya. Kemudian dari Nur Muhammad ini, bagian mananya jadi malaikat, kan gitu kan? Bagian mananya jadi kalau yang jadi neraka, yang jelek-jelek jadi iblis, itu bagian-bagian yang tertentu. Tapi itu sekali lagi itu tafsiran sufi. Ya, yang benar yang mana? Ya kalau kita mau objektif, yang benar yang mana ya kita nggak tahu lah, wallahu a'lam. Yang benar yang mana, wallahu a'lam. Itu yang pertama. Jadi kalau seandainya kita ikut pendapat jumhur mufassir yang mengatakan yang pertama diciptakan oleh Allah itu ya entah aras, entah air, atau entah itu pulpen, ya ini nggak ada relevansinya. Nur Muhammad. Tapi kalau seandainya pertama diciptakan itu Nur Muhammad, nah sufi ini ngarang atau tidak yang pertama kali diciptakan Nur Muhammad? Tidak ngarang juga sebenarnya, ada landasannya. Karena Nabi Muhammad itu pernah mengatakan, saya itu nabi yang pertama kali diciptakan, awalun nabiyyin khuliqa wa akhiruhu bu'itsa. Saya ini nabi yang pertama kali diciptakan tapi yang terakhir diutus. Nah, Bapak tuh pernah ngomong kayak gitu. Memang hadisnya ada. Nah, dari sinilah kemudian muncul teori tadi. Oh, berarti sebelum Nabi Muhammad ada sudah ada nurnya dulu. Nah, dari teori inilah nanti teori wahdatul wujud tuh. Wahdatul wujud dan sebagainya tuh dari teori sumbernya. Nah, itu ya. Yang selanjutnya begini. Kembali ke kemarin sebenarnya di ayat yang short itu. Jadi dan ayat Al-Hijr juga sama. Jadi sebenarnya kenapa malaikat itu sujud ya? Sujud. Kalau kita ikut rangkaian ayatnya ya, fa idza sawaituhu. Ketika penciptaan Adam ini sempurna, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruhku, faqa'u lahu sajidin. Setelah ada ruh, sujudlah. Nah, makanya kemudian banyak ahli tafsir sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu karena ruh. Itu yang pertama. Yang kedua, sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu sujudu tahiyatin la sujudu ibadatin. Sujud penghormatan bukan sujud ibadah. Nah, jadi banyak ahli tafsir yang mengatakan sujudnya itu karena tadi rohnya itu. Roh. Nah, terus boleh enggak kita tafsiri yang dimaksud itu adalah Nur Muhammad? Yang dimaksud itu adalah Nur Muhammad. Ya bisa saja kalau ikut tadi itu versi tasawuf. Karena yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad dan semuanya bersumber dari situ. Semuanya itu bersumber dari Nur Muhammad itu. Makanya nanti itu berkaitan juga dengan ayat walillahil khalqu wal amru. Nah, walillahil khalqu wal amru.
Jadi Allah itu ada khalq, ada amr. Nah, amr itu apa? Sing angel ya. Wah, yes lah ini nih 40 hari ikhlas. Enggak ngerti lah. Tapi ya itu ya. Kalau kita kalau bahas saja, tapi kalau kalau kita sekarang masih belajar, mana yang harus kita yakini ya kita wallahu alam. Mana harus kita yakini wallahu alam. Tapi ya nggak usah disalah-salahkan. Ya versinya tasawuf mungkin benar, versinya yang lurus-lurus juga ya mungkin benar. Itu terkait dengan Muhammad. Oke. Bisa ya demikian yang bisa kita bahas pada malam ini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang tidak mengenakan meskipun benar. Jomblo tadi nggak mengenakan tapi itu benar, tapi jadi mohon maaf. In uridu illa islah wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.